dalam hidup Linda tidak pernah kepikiran bahwa anaknya akan mengalami seperti ini. Jadi memang lumayan Oh iya, film pertama kita semua kayaknya untuk IMAX ya. Karena di Indonesia ini baru film kelima film Indonesia yang masuk IMAX. Banyak lah. Tapi Kiki bukan yang pertama, Kiki udah kedua. Kiki udah kedua ya? Oh bisa datang kedua kan yang jadi pesta. Jadi hampir dari semua kita di sini film pertama IMAX pertama kita. Kecuali Kiki. Kecuali Kiki. Karena dia benang merah. Pertama ini. Tapi sebenarnya dari awal udah mau nonton IMAX atau belum tahu aja? Enggak, kan tadi saya cerita jadi setelah kita selesai syuting itu biar IMAX itu mau nambah juga bisa di IMAX jadi yang mungkin kita dan juga beberapa pihak yang lain itu bukan cuma kita di Tugidus dia minta lihat dong slide kalian kan paling keluarnya apa aja kita pilih dari yang tawar dan kita happy sih akhirnya kita gitu. Ada wajibnya ketika wajib di posternya filosofinya apa dari mana gitu? Sebenarnya bukan cuma 5 aja tapi lebih sebenarnya nanti di filmnya apa aja nih nanti spoiler ya kalau dijelasin ya spoiler itu Ya saya pikir Seven Deadly Sins kan. wow kita nggak rasa spoiler juga sih jadi nanti kalau mungkin setelah kita nanti makin di sini kita pakai karena khusus untuk setannya ini spesifik kita ngambil setannya jadi kita asal ambil setan random gitu ada setannya jadi nanti kita masih lama kita masih ada 2 kali masih ada 2 kali lagi kita merespon setannya makin lama kan Rijal, membuat film ini tentunya kan pasti ada karakter yang dicari di film ini. Apalagi ini kan Katolik ya. Ini kan Katolik ya. Nah, lu sendiri belajarnya dari mana untuk supaya tuh dapat soalnya? Ya saya beruntung sekali karena saya didampingi oleh Romo Rocky yaitu ketika Romo jadi semuanya juga dijaga tapi sebaliknya itu sih dari situ saya akhirnya merasa nyaman ya dan terlindungi oleh mereka menjaga. Ada nggak kesulitan yang melihat? Ya setiap film pasti ada kesulitannya tapi ya kita bersyukur karena kita selalu mencari cara problem solving. Mungkin mau ngomong soal IMAX-nya kali ya, biar lebih ini ya. Layar IMAX besar banget ya, rata-rata tuh 22 meter kali 16, jadi sangat gede banget. Sehingga kalau kita nonton tuh ujungnya tuh nggak kerasa ada ujungnya. Kita lihat tuh di dalam. Dengan kita berada di dalam, kita kayak lihat lokasinya, situasi yang di dalam itu kita ngerasa real banget. Gitu. Jadi dengan begitu ya itu yang namanya imersif ya, imersif dan kita merasa bahwa apa yang terjadi kepada karakter di Poster Gelap Perjanjian Darah ini terasa lebih real, terasa lebih emosional. Itu untungnya daripada IMAX. senang banget bisa bergabung di Poster Gelap Perjanjian Darah dan jujur waktu pertama kali baca skenarionya seneng banget karena aku suka banget sama peran Linda ini. Menurut saya ini mewakili ibu-ibu di Indonesia yang mungkin mengalami apa ya kayak kita kan ibu itu selalu memikirkan anaknya itu nanti akan seperti apa gitu kan dan rasanya dalam hidup Linda tidak pernah kepikiran bahwa anaknya akan mengalami seperti ini jadi memang lumayan perbuatan batinnya ditambah lagi mempunyai suami seperti Pak Ali yang juga perlu banyak didoakan Nakal dong. ya tapi ya bersyukur pada akhirnya nonton sendiri lah pokoknya begitu aja Untuk Mbak Lydia, tadi kan bilangnya ingin jadi suster ya? Jadi apa? Enggak, bukan aslinya. Enggak, ya. Kehidupan real. Iya, seperti kan ada keinginan seperti itu, kepikiran situ akhirnya tertuangkan di film ini. Seperti apa rasanya seperti itu? Senang lah, saya bisa menjadi baik. Emang biasanya emang nggak baik? Biasanya baik juga.
cuman ini lebih baik Dan bijaksana ya. dan bijaksana yang selama ini kayaknya agak kalau bijaksana agak kurang. Tapi tetap baik. Nah, saya bisa belajar untuk kehidupan normal, bisa sebijaksana Suster Aloysia. Oke. Mau tanya buat Kak Fetri, tadi kan bilang katanya sempat nangis juga ya, udah sempat mau nyerah gitu. Itu apa sih yang kemudian bikin kayak semangat lagi gitu, kayak buat lanjut deh? Motornya naik. Takut diusir Mas Lukman. Oh benar ya? Oh bener cuman. Balik lagi bertolongan Tuhan sih, karena mungkin badan kita ngerasa capek atau gimana, tapi karena Tuhan bisa bantu. Gak ada yang mustahil kan bagi Tuhan, dia bisa melakukan segala hal. Jadi puji Tuhan bisa selesai syutingnya, bahkan hasilnya juga jadi Tuhan lumayan bagus sampai bisa tayang di IMAX. Iya itu. Wah, hal yang dahsyat. Tapi kalau di sini, kalau saya bisa bilang yang bekerja paling keras adalah Fan. Iya loh. Karena saya ngelihat sendiri dia capek banget dan melihat setiap hari di lokasi dengan dandanan yang kita sendiri dekat-dekatnya agak ngeri gitu. Iya. Aku tadi baru melihat trailernya aja, aku langsung yang ngeruh apa namanya ngelus dada tuh aku buset sampai gini orang kayak apa ya, dan kamu kayak kesurupan beneran loh. Ini tuh kesurupan beneran. Keren banget, serius. Saya baru lihat tadi soalnya, belum lihat. Mantap banget loh kamu. Terima kasih banyak. Bapaknya bandel. Iya makanya nih. Anak Ini ini di kan dibilang kayak kesurupan beneran, berarti riset buat kesurupannya itu kayak gimana dalam iya lumayan proses Dibantu reading. setan. Puji Tuhan dibantu Tuhan. Amin. Dari proses reading persiapan ya kalau bisa dihitung bulan setengah lah untuk masuk ke dalam karakter Daniel dan persiapan tangannya. Lalu dibantu juga dengan case-case yang luar biasa. Sutradaranya juga yang enak banget untuk ngajak ngobrol kita bermain. Jadi pas di set pun karena vibes-nya oke banget, setnya juga luar biasa banget. Akhirnya kita bisa mainkan 100% gitu dari teori, dari praktek yang udah kita latihankan, dan ketika ditayangkan begitu bagus. Tuhan memberkati. Masih banyak pertanyaan enggak kan? Udah.